Ya, shalom. Untuk liburan ya lumayan lah ya, masih lumayan Bu Linda. Oke, tadi sudah didoakan, jadi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu tahun 95. Ya, tahun 95, sekalipun saya lahir dalam keluarga Kristen, tapi mulut saya nggak Kristen. Ya, mulut saya nggak Kristen, otak saya nggak Kristen. Gitu ya, jadi yang lahir dalam keluarga Kristen belum tentu Kristen hidupnya. Gitu ya, itulah saya. Gitu ya, sampai tahun 95 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di satu malam gitu ya. Pada waktu itu saya ingat firman Tuhan diberitakan oleh pendeta Caleb Tong. Ya, pendeta Caleb Tong. Dan disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Malam itu saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Dan saya ngomong sama Tuhan waktu itu saya nangis betul-betul, saya betul mengalami lawatan Tuhan gitu ya. Sehingga saya betul-betul mengakui dosa-dosa saya bilang Tuhan ampuni saya. Karena selama ini otak saya, mulut saya, kelakuan saya tidak seperti yang seharusnya. Gitu ya, saya minta ampun di hadapan Tuhan, saya mau terima Tuhan sebagai Tuhan saya. Dan saya spontan malam itu juga saya berkata, Tuhan ini hidup saya. Tuhan pakai hidup saya. Kalau Tuhan gak pakai hidup saya sia-sia. Hidup saya sia-sia. Jadi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami dipulihkan, diampuni oleh Tuhan. Pada waktu yang sama, saya memberikan hidup saya untuk Tuhan pakai. Saya gak diajarin. Kamu diselamatkan Tuhan, diampuni Tuhan untuk melayani. Enggak ada penjelasan itu. Tetapi yang saya alami adalah saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat, terima Tuhan Yesus. Dan saat itu juga saya serahkan hidup saya, Tuhan pakai hidup saya. Karena kalau Tuhan gak pakai, udah Tuhan percuma saya hidup. Percuma saya hidup. Dan sejak itu memang saya langsung ya, jadi waktu saya tahun 95 tuh saya SMP kelas 3, ya SMP kelas 3. Begitu saya masuk ke SMA, betul-betul saya melayani Tuhan. Saya ngajar anak-anak sekolah minggu. Saudara, di tempat saya itu karena mayoritas ya, kompleks saya itu anak sekolah minggunya sekitar 75 anak. Pakai rumahnya siapa? Nggak ada yang muat. Kami pakai satu sekolah, SMEA gitu ya. SMEA itu dekat rumah saya, nggak terlalu jauh lah gitu ya. Pakai di situ, jadi itu memang sudah biasa dipinjamkan. Tapi guru-guru sekolah minggu pada waktu itu ya, itu nggak ditolong oleh gereja. Oh, bayangkan ini SMA kelas 1 saya. SMA kelas 1, ngerti apa firman Tuhan gitu kan. Saking di sana tuh jemaatnya ribuan, belasan ribu mungkin gitu ya. Sehingga jalan dewek-dewek. Gitu ya, jadi saya ngajari menurut iman dan kepercayaan saya, gitu ya. Saya belajar sendiri, saya ngajari sendiri. Saudara, saya melayani Tuhan mulai dari kelas 1 SMA. Dan akhirnya saudara begitu saya bertumbuh, ya mulai bertumbuh, saya kemudian mulai mikir, kita tuh diselamatkan, kenapa kok Tuhan mau selamatkan kita? Kenapa Tuhan mau pilih saya dan saudara, Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Jawabannya bukan hanya supaya dapat sorga. Karena misalnya jawabannya supaya masuk sorga, harusnya kan kita langsung ke sorga kan rame-rame. Tapi pertanyaannya kenapa kok enggak? Setelah Tuhan selamatkan, saudara masih di dunia ya. Saya masih di dunia. Berarti Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan punya rencana buat kita. Jawabannya bukan hanya sorga. Jadi Tuhan Yesus mati buat kita, selamatkan kita. Bukan hanya untuk surga. Karena kenyataannya Tuhan masih izinkan kita ada dalam dunia ini. Maka kita harus ngerti kenapa kita ada di dalam dunia ini. Saudara, di dalam Alkitab itu kita akan temukan gitu ya, kita akan temukan bahwa ya Tuhan tuh memberikan ilustrasi kerajaan Allah itu seperti rumah yang besar. Ya, seperti rumah yang besar. Ini pecah ya, rumahnya ini rumah pecah. Enggak gambarnya yang pecah ya, gambarnya yang pecah. Ini rumah besar.
tapi kerajaan Allah pasti lebih besar dari ini dong, gitu ya. Hanya Tuhan pakai ilustrasi, pakai analogi seperti rumah besar. Nah kalau orang ngomong rumah besar itu kan bayangan kita langsung kayak begini. Saya nyari di Google rumah besar itu langsung keluarnya tuh kayak begini, ini rumah besar. Tapi kerajaan Allah jauh lebih besar. Tapi kerajaan Allah bukan ngomong tentang rumah yang seperti ini, gitu ya. Bukan rumah yang seperti ini, rumah yang berbeda. Pertanyaan saya adalah kalau rumah besar, kita butuh apa saja untuk bisa betul-betul punya rumah yang baik. Itu kita butuh apa saja? Apa? Peralatan, nggak langsung peralatan kan ya. Pasti butuh semen, pasir, ya kan. Kalau nggak bisa jadi rumah dia. Ya, semen, pasir, apalagi. Oh, udah banyak lagi peralatan-peralatannya gitu kan. Setelah sudah berdiri kokoh, kita masih butuh lagi. Apa? Kursi-kursi itu kan dari kayu, dari kain, ya kan? Dari yang penting, nggak penting, dari yang mahal, nggak mahal, semua berpadu jadi satu baru bisa jadi rumah. Ya kan? Nah, firman Tuhan tuh ngomong begini, mari bersama-sama kita baca. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebentar, yang pertama itu maksudnya apa? Emas dan perak. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir itu yang mana? Yang kayu dan tanah. Dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Bersama-sama, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, ketika Tuhan Yesus, ketika Paulus ngomong seperti ini, ya, ketika Paulus ngomong seperti ini kepada Timotius, saya percaya bahwa pikiran mereka itu akan melayang kepada rumah Tuhan, bait Allah, gitu ya, kepada bait Allah. Di dalam bait Allah, itu mereka mulai bayangkan lagi di bait Allah itu ada banyak perlengkapan, ya, ada banyak perlengkapan. Kemudian Tuhan Yesus kontraskan. Ya, kita itu punya rumah yang besar, ya rumah yang besar. Rumah besar itu bisa dikatakan ya tubuh Kristus ya, tubuh Kristus. Bukan dari benda. Ya kalau Temple of Salomo itu kan ke benda, ya itu rumah benda bisa dipegang gitu ya. Tetapi body of Christ itu tidak bisa dipegang. Terdiri dari saudara dan saya, kita ini tubuh Kristus. Gitu ya, dan dari seluruh dunia, itu kita itu temple of God. Kita itu bait Allah. Kita itu satu rumah yang besar sekali. Satu rumah yang besar sekali. Nah di dalam rumah itu, ya di dalam rumah itu, sebagai tubuh Kristus, kita itu akan dibentuk. Gitu ya, kita akan dibentuk begitu rupa untuk bisa menjadi bejana yang Tuhan pakai. Alat-alat yang Tuhan pakai, ya alat-alat yang Tuhan pakai. Saudara, di dalam teks ini kita akan belajar 3 hal, gitu ya. Yang pertama kita akan lihat bahwa semua orang itu ternyata a thing, ya. Mungkin kita bilang bejana, gitu ya bahasa Indonesianya bejana. Tapi kita itu sesuatu, a thing, ya sesuatu di dalam kerajaan Allah yang besar. Semua kita. Tugas kita apa? Tugas kita itu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Karena Allah akan memakai setiap orang itu secara berbeda. Tuhan gak pakai kita secara sama. Tuhan akan pakai kita secara berbeda. 3 hal ini akan kita renungkan bersama. Yang pertama, kita akan belajar bahwa semua orang adalah bejana atau a thing, ya, sesuatu. Ya, di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Kita dipakai dengan maksud yang mulia atau yang kurang mulia? Yakin? Kita lagi dipakai. Kan kita semua ini tubuh Kristus kan ya? Hanya
bejananya beda-beda. Nah kita ini perak atau emas atau kita ini tanah atau kayu. Cara membedakannya bagaimana gitu ya? Cara membedakannya bagaimana? Nah ini kalau di dalam di dalam bahasa Indonesia itu memang terjemahannya tuh agak sangar menurut saya gitu ya. Karena maksud yang mulia dan maksud yang kurang mulia. Kita tuh kalau dipakai untuk maksud yang mulia tuh seneng gitu kan. Dipakai untuk maksud yang kurang mulia langsung gak seneng. Hati langsung sakit. Merasa kok aku kok diginiin gitu ya. Itu kesombongan manusia seringkali begitu. Ya membuat kita itu kepengen dinomorsatukan, kepengen kita itu terlihat penting gitu kan. Kalau begitu kita merasa kurang diperlakukan kurang kayak bukan orang penting gitu ya, bisa tersinggung kita. Ya, itu sebenarnya kesombongan kita gitu ya, kesombongan kita. Nah saudara kalau di dalam bahasa Inggris, ya di dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih bagus. Ya terjemahannya lebih bagus. Kalau di dalam New International Version itu dikatakan gini, yang pertama ya some itu dipakai untuk special purpose, tujuan yang khusus. Bukan lebih mulia, tapi tujuannya tuh spesifik gitu loh. Tujuannya tuh khusus gitu ya. Yang lain untuk apa? Common use. Itu apa ya? Umum gitu loh. Umum. Jadi kalau misalnya saya bikin gambaran, sekali lagi begini ya, prinsip kita menafsirkan Alkitab. Prinsip kita menafsirkan Alkitab. Itu ketika orang menggunakan analogi, di sini kan Paulus menggunakan analogi ya. Analoginya tuh apa? Rumah besar. Tubuh Kristus atau gereja Tuhan itu seperti rumah besar. Kita itu gabungan-gabungan orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, kita itu rumah Kristus. Tubuh Kristus. Kita tuh tubuh Kristus. Gitu ya, kita tubuh Kristus. Tubuh Kristus atau rumah besar itu analogi. Gak boleh semuanya kita pretelin terus kita tafsirkan, itu gak boleh. Gitu ya, itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Tapi kita harus lihat yang dimaksud apa, yang digaris bawah itu apa. Yang digaris bawah itu ini, special purpose sama common use. Siapa di antara kita yang Tuhan pakai secara spesial? Secara khusus. Di dalam rumah kita tuh ada yang penggunaannya khusus, ada yang penggunaannya umum. Betul nggak? Ayo, di dalam rumah kita yang kita pakai secara khusus itu apa? Apa? Sendok garpu. Sendok garpu dipakai untuk, tapi ada yang garpunya juga bisa dipakai garuk-garuk. Ya, tapi tetap terhitung memang didesain khusus begitu ya. Apalagi yang dipakai khusus? Tempat tidur. Masak-masak di tempat tidur. Ya kan? Itu khusus gitu loh. Tapi ada yang common use. Common use itu dipakai secara umum gitu loh. Apa misalnya? Lantai ya, lantai rumah kita itu kan umum tuh, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada banyak yang umum, begitu ya? Semua penting nggak? Semua penting, ya, semua penting. Kalau di dalam New Living Translation dia pakai begini, dia berbeda lagi terjemahannya. The expensive utensil are used for special occasions. Jadi hal-hal yang mahal. Jadi emas dan perak itu dia bilang itu barang yang mahal. Barang-barang yang mahal itu dipakai untuk sesuatu yang sangat khusus. Gitu ya. Berbeda dengan yang murah-murah itu. Karena yang murah-murah itu dipakai untuk penggunaan hari-hari. Jadi kita langsung bisa bayangkan. Kita dalam hidup kita tuh ada nggak koleksi-koleksi kita yang mahal? Ada kan koleksi-koleksi kita yang mahal? Sembarangan nggak kita pakainya? Nggak sembarangan gitu ya. Tapi ada yang murah dalam hidup kita, koleksi-koleksi kita. Kita pakai juga nggak? Kita pakai juga. Tetap berguna nggak? Berguna. Tapi kita pakainya ya sudah hari-hari aja kita pakainya. Gitu ya. Nah jadi ilustrasinya itu seperti itu. Jadi semua kita, mau kita itu emas, mau kita itu perak, mau kita itu dari tanah, mau kita tuh dari kayu. Kita semua itu dipakai oleh Tuhan. Gak ada yang gak berguna. Yang gak ada yang tidak berguna. Tapi saudara, ya di sini dikatakan memang perabot gitu ya, atau dalam bahasa Inggris vessel. Itu sebenarnya memang sesuatu yang tadi saya katakan. Bukan, bayangkan kalau rumah semua itu guci-guci semua di dalam rumah. Kalau rumah gede, apakah semua yang kita butuh itu guci? Untuk apa? Ya kan?
Nggak butuh semua Gucci. Jadi yang dimaksud itu bukan Gucci, tetapi kita ini something, kita ini a thing di dalam kerajaan Tuhan. Kita ini adalah a thing, kita ini adalah sesuatu. Ya, kita ini adalah satu hal. Ya, jadi di dalam Yesus tidak ada orang yang tidak berguna. Sama-sama baca 1, 2, 3. Amin. Di dalam Yesus tidak ada orang yang tidak berguna. Saudara bilang, saya sederhana sekali, saya tamat SMP aja enggak. Saya loh tamat SMA aja enggak. Saya loh, baca aja disuruh baca gagap gitu. Saudara, mau apapun keberatan kita, saudara berguna di dalam kerajaan Allah. Syaratnya cuma satu, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gitu ya, maka siapapun kita berguna di dalam kerajaan Allah. Yang kedua saudara, tugas kita apa? Tugas kita itu hanya mempersiapkan diri untuk kita bisa menjadi bejana yang khusus. Saudara, kita lihat ayat 21 ya. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, bagian kita apa? Kita kan kalau misalnya berdosa kayak tadi saya cerita sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kan orang Kristen. Tapi otaknya, mulutnya itu semua settingan dunia semua. Saya baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan tahun 95. Di situ saya diubahkan menjadi baru. Gitu ya, saya diubahkan menjadi baru. Jadi syaratnya ya memang harus mengalami Tuhan dulu. Mengalami Tuhan dulu baru saudara bisa jadi a thing yang dipakai Tuhan. Sesuatu yang dipakai oleh Tuhan. Nah, bagian kita apa? Bagian itu kan kita gak bisa toh ya. Kita nih gak bisa pernah memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Saudara dan saya tuh dosanya kita itu betul-betul hitam pekat. Bahkan Alkitab ngomong bukan dosa kita saja yang hitam. Tapi orang-orang berdosa yang mencoba untuk hidup saleh, kesalehannya juga seperti kain kotor. Kesalehannya seperti kain kotor. Bayangkan itu kesalehan. Lah dosa kita lagi kayak apa? Gitu ya. Kita tuh gak pernah bisa memilih Tuhan. Sampai ketika Tuhan memilih kita. Di situ baru saudara dan saya itu bisa dipakai oleh Tuhan. Nah itu kan bagiannya Tuhan kan. Nah bagiannya kita apa? Setelah kita berada dalam Tuhan, kita punya bagiannya. Saudara dan saya menjadi orang Kristen gak boleh sembarangan. Kita gak bisa menjadi orang Kristen yang tadi seperti yang Bapak tadi ceritakan gitu ya. Melakukan berbagai rutinitas ibadah. Berpuasa gitu ya, pergi ibadah. Bisa hari kalau 1 minggu bisa ke gereja, ada kegiatan di gereja, 1 minggu dia ada di gereja. Ya, tapi pulang settingannya sama. Otaknya masih dunia, hatinya masih dunia punya. Perkataannya masih dunia punya. Saudara gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Apa yang saudara lakukan gak pernah bisa membuat kita tuh berubah menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Gak bisa. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan pilih, Tuhan yang panggil. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara dan saya hari ini datang. Itu membuktikan bahwa Tuhanlah yang sudah bekerja lebih dulu di dalam diri kita. Sehingga kita bisa memilih keputusan yang baik. Mungkin secara manusia aku yang memilih. Aku kan pilih untuk terima Yesus. Kan aku bisa untuk gak pilih terima Yesus. Tapi di balik semua itu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang sedang berkarya di dalam diri kita. Tetapi setelah Tuhan berkarya dalam diri kita, Tuhan tidak mau membiarkan saudara dan saya menjadi apa adanya di dalam dosa kita. Otak kita yang tadinya nilai-nilainya nilai-nilai duniawi semua, yang tadi itu ya, drama Cina, drama Korea, drama Jepang, drama apa begitu ya. Saudara pikir ketika saudara nonton itu nilai-nilainya gak transfer tak? Kalau saudara hanya tiap hari itu menghabiskan waktu begitu banyak hanya untuk nonton yang itu ya, drama-drama, kemudian sinetron-sinetron gitu ya. Saudara begitu kalau saudara pakai sekian waktu, 1 hari 4 jam, 5 jam saja nonton. Saudara gak pernah baca firman Tuhan. Saudara gak pernah dengar firman Tuhan. Maka apa yang menjadi pemikiran saudara, nilai-nilai saudara, itu nilai-nilainya saudara terima dari situ.
Sadar tidak sadar mereka akan membentuk konsep saudara. Membentuk diri saudara. Sehingga akhirnya saudara sadar nggak sadar ya. Oh, hidup yang sukses itu kan harus jadi istrinya. Gitu ya. Kalau jadi istrinya apa tadi? Lagi-lagi yang keras? Itu hidup yang sukses. Begitu gagal dapat CEO, hidup jadi tidak sukses. Saudara, ukurannya semuanya tuh jadi ditentukan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita terima. Dan tidak pernah ada balance. Saya nggak bilang kita harus jauhi, nggak boleh sentuh. Saya kadang-kadang nonton drama Cina. Kadang-kadang nonton drama Cina. Kalau kadang-kadang saudara, menurut saya nggak soal. Kenapa? Karena value saudara sudah kuat. Fondasi saudara sudah kuat. Begitu saudara ketemu dengan nilai-nilai yang baru ditawarkan, saudara deteksinya gampang. Apa ini kepercayaan kayak begini? Wah, kok model begini ini? Jadi males gitu loh. Ya, jadi males lihat model-model begitu. Kita cari yang lebih masuk akal gitu ya. Drama-drama yang lebih masuk akal gitu ya. Tapi kalau saudara tiap hari hanya itu tanpa baca firman Tuhan sama sekali, tanpa dengar firman Tuhan sama sekali, maka selamat jalan saudara. Selamat jalan gitu ya. Karena ternyata pemikiran saudara, value-value-nya, filosofi-filosofi hidupnya itu saudara ambil semua dari dunia. Dan bukan dari firman Tuhan. Ya, saudara, setelah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan gak membiarkan saudara apa adanya. Saudara akan Tuhan pakai, Tuhan ubahkan, begitu ya, untuk dia pakai dengan maksud-maksudnya. Makanya Tuhan gak langsung bawa ke surga. Tuhan mau kita ada dalam dunia ini dulu, Tuhan mau kita menjadi anggota dari tubuhnya, Tuhan mau kita itu menjadi sesuatu di dalam rumahnya yang besar, supaya kita berkontribusi di situ. Nah, jadi ada bagian yang harus kita lakukan, saudara. Bagian kita apa? Menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Nah, kalau dalam LAI, terjemahan LAI, ini menyucikan diri ini kan kegiatan aktif ya. Kita tuh masa bisa menyucikan diri? Kan kita butuh Kristus untuk menyucikan kita kan. Karena kalau ngomong menyucikan diri, siapa kita kok bisa gitu ya. Tapi mari kita bandingkan dengan terjemahan lain gitu ya. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini, kalau di dalam NIV, mereka yang menyucikan diri mereka sendiri, masih sama menyucikan dirinya sendiri. Tapi kalau New Living Translation, if you keep yourself pure, nah ini lebih benar nih. Saya lebih suka terjemahannya gitu ya. Kalau kamu menjaga dirimu murni. Jadi kita tuh tugasnya apa? Bukan menyucikan diri. Kalau menyucikan diri itu tugasnya Tuhan. Tuhan mati di kayu salib untuk menyucikan kita. Bagian kita apa? Jaga diri kita tetap murni. Dan Tuhan waktu bilang jaga dirimu tetap murni, Tuhan gak langsung ambil kita, sembunyikan kita di gunung selamat. Atau Tuhan gak langsung bawa kita ke sorga. Kenapa? Supaya tetap murni. Enggak. Tuhan taruh kita di tengah-tengah dunia. Supaya bagaimana di tengah-tengah dunia ini kita tetap menjaga diri kita murni. Susah enggak? Susah. Kita ketemu pasangan kita aja tuh sudah susah saudara. Jaga pikiran kita tetap murni gitu ya. Tapi kita melihat kondisi kita itu tidak ideal. Ada banyak keberatan-keberatan kita terhadap pasangan, suami kita banyak keberatan. Suami juga punya keberatan terhadap istri, banyak keberatan. Tapi mau tetap jaga pikiran murni, mulut murni, tingkah laku murni. Saudara gak gampang. Gak gampang. Menjaga murni itu apa? Menjaga diri kita untuk tetap murni itu seperti apa? Menjauhkan diri dari kejahatan. Dan menjauhkan diri dari kejahatan itu bukan sekedar kita ambil sebuah keputusan, enggak, saya enggak mau ikut jalan-jalan, maaf ya, sudah saya di rumah aja. Ya itu juga termasuk begitu ya. Tetapi banyak hal itu masalahnya ada di depan mata kita, kita enggak bisa menghindar. Kita enggak bisa menghindar. Saudara, di dalam pernikahan gitu ya, di dalam pernikahan.
Saya tahu bahwa tidak mudah berada dalam masa-masa pernikahan. Gitu ya, dan ada periode-periode yang berganti-ganti. Ada masanya kita tuh berada dalam masa yang sukar sekali. Ada dalam masa kadang-kadang enak gitu ya. Semuanya wah aman gitu ya. Tapi ada dalam masa kita tuh betul-betul sukar setengah mati. Banyak pasangan mau menyerah. Mau menyerah. Kalau saudara punya anak bergumul, sedang bergumul kepengen menyerah dalam pernikahan. Kita sebagai mertua, ayo nasihatnya apa? Ya enggak kena pasangan waktu serai aja. Gitu? Saudara bayangkan kalau semua orang Kristen orang tuanya kayak begitu. Nasihatnya apa? Saudara, nasihat-nasihat kita secara moral, jujur ya, itu nggak bisa menjadi kekuatan sebenarnya. Sulit untuk bisa menjadi kekuatan. Yang bisa menjadi kekuatan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat, saudara akan melihat salib itu menjadi kekuatan saudara. Setiap kali saudara mau menyerah, mau angkat tangan, saudara lihat salib, Tuhan bilang, aku gak pernah nyerah terhadap kamu. Masa iya kamu nyerah terhadap dia? Kita langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Dosa saya lebih banyak. Tapi Tuhan mau ngampuni. Saudara, kalau saudara gak berada di dalam Kristus, saudara gak jadikan salib sebagai sumber kekuatanmu, saya yakin bahwa kita akan mudah sekali menyerah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pernikahan saudara. Hubungan kita dengan anak. Luka di dalam relasi itu pasti. Secinta apapun saudara terhadap anakmu, luka itu sesuatu yang pasti ada. Ketika saudara terluka, bagaimana saudara memandang hubunganmu dengan anak? Pasti kecewa, pasti sakit, pasti pahit. Sekali lagi yang menjadi kekuatan itu adalah ketika saudara melihat salib. Ketika saudara lihat salib, hanya mengalir Tuhan berkati anakku. Pulihkan dia. Buat dia mengasihi engkau. Buat dia setia. Sesakit apapun saudara diperlakukan. Saudara mampu berdoa memberkati dia. Saudara mampu dimampukan sampai anakmu satu hari nanti. Dia pasti akan mencari saudara. Mau selupa apapun dia dengan hidupnya. Gitu ya. Berbeda dengan ketika saudara berada, salib gak menjadi pengharapanmu. Ya, salib gak menjadi pengharapanmu. Kalau salib gak jadi pengharapanmu saudara, begitu saudara disakiti, saudara balas menyakiti. Betul gak? Saudara akan ungkit A sampai Z yang sudah saudara lakukan untuk anakmu. Dan anakmu akan ngomong apa? Kita kalau udah emosi, udah marah. Orang tua tuh banyak yang melepaskan kutuk. Kalau tahu kamu kayak begitu, dari kecil sudah mama matiin kamu. Ada banyak orang tua kayak begitu loh. Saudara tahu nggak betapa terlukanya anakmu? Dia ngomong aku nggak pernah pengen dilahirin loh. Mama yang kepengen bukan aku. Terus ngomongnya begitu. Relasi semakin rusak saudara. Tapi berbeda ketika saudara menjadikan Injil Yesus Kristus itu sebagai pengharapanmu, kekuatanmu. Begitu saudara disakiti, beda cara kita melewatinya. Begitu saudara disakiti oleh orang lain, saudara ditikam dari belakang, ditusuk dari belakang, saudara diperlakukan tidak adil, saudara bisa meresponi dengan cara yang benar. Kenapa? Ya itu tadi, karena bukan hanya masalah moralitas, sabar-sabar ya, kalau sabar-sabar aja siapa yang kuat, semua kesabaran ada limitnya, begitu kan. Tapi kalau kekuatan saudara mengalir dari salib, itu membuat kita berbeda menghadapi masalah hidup kita. Tuhan izinkan ada kekurangan dalam hidup kita. Kita bisa melewati masa-masa kekurangan dengan melihat salib. Dan begitu melewati masa yang sukar itu saudara lebih kuat daripada yang sebelumnya. Begitu saudara melewati masa yang sukar dengan orang lain,
Ketika saudara melihat salib Yesus menentukan bagaimana saudara hidup. Ya, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ketika saudara menjadikan, berbeda sekali ya dengan ketika saudara menjadikan cara-cara dunia itu menjadi cara saudara. Itu berbeda saudara. Itu maksudnya, if you keep yourself pure, menjaga dirimu tetap murni. Saudara, menjaga diri kita tetap murni, itu bicara masalah cara pikir sebenarnya. Itu ya, cara pikir. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat diri kita. Bagaimana kita melihat diri orang lain. Bagaimana kita melihat masalah-masalah kita. Bagaimana kita melihat kehidupan kita. Itu menentukan saudara, perspektif kita terhadap segala sesuatu. Itu akan membuat kita itu berbeda sekali, gitu ya. Itu yang membuat kita itu bisa pure, murni. Kalau saudara melihat dirimu salah, saudara sulit untuk bisa jaga dirimu murni di hadapan Tuhan. Saudara, siapa dirimu? Identitasmu apa? Kita ini siapa? Oh, kalau dengar-dengar sih dulu mamang sering ngomong kamu itu anak yang suka mendatangkan kesialan. Oh, kalau dengar-dengar dulu mama ngomong kamu itu anak yang gak berguna. Dulu om saya sih kalau di rumah sering ngomong kamu itu gak bisa jadi apa-apa. Dan gak mungkin jadi apa-apa. Jadi itu jadi identitas kita gitu ya. Jadi kalau identitas kita tuh saya ini miskin, saya ini gak punya uang, saya ini memang gak bisa jadi apa-apa. Kita sudah hidup dengan identitas ini ya. Sudah hidup dengan identitas, saya nggak bisa apa-apa, saya ini bodoh, saya ini miskin, saya ini nggak punya masa depan. Ini identitas kita. Yang kita dapat dari orang. Nah sekarang bayangkan, ketika kita ada dalam persoalan kehidupan, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan orang lain, terus kita mau jaga diri kita murni, itu bagaimana caranya? Nggak bisa kita jaga diri kita murni. Yang ada kita pasti ngamuk, kita tunjukin bahwa aku nggak kayak begitu, gitu kan? Karena identitas kita udah salah. Makanya kita perlu punya identitas yang benar. Di dalam Kristus, saudara dan saya, kita ini orang berdosa. Kita layak untuk dimurkai. Tapi Tuhan tidak membuang kita. Dia datang mati bagi kita di kayu salib, membayar saudara dan saya dengan harga yang mahal. So, siapa saudara dan saya? Kita adalah orang berdosa, tetapi orang yang dicintai Tuhan. Amin. Kita orang berdosa yang dicintai Tuhan. Kalau saudara punya identitas ini ya, saudara dihina orang, saudara nggak akan jatuh. Saudara nggak akan jatuh. Loh tapi sudah dihina-hina, diinjak-injak, nggak apa-apa. Wong memang saya orang berdosa kok. Loh tapi itu kan hina, iya. Saya memang orang berdosa, tapi kan saya dicintai Tuhan. Saya dipuji orang, disanjung-sanjung orang, kita juga gak akan melayang terbang jauh. Kenapa? Kita tahu, wong aku ini orang berdosa. Hanya anugerah Tuhan yang bisa bawa aku sampai sini. Jadi saudara, identitas yang jelas di dalam Kristus, itu memberikan kepada kita cara pandang yang baru, menghadapi apapun. Ya, jadi saudara bisa pure, bisa keep yourself pure, bisa jaga diri kita kudus, jaga diri kita murni. Itu kalau saudara betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Diubahkan cara pandangmu. Cara kita melihat tuh beda. Ya, jadi yang kita lihat sama saudara, tapi kacamatanya beda. Kacamatanya beda. Misalnya, bagaimana kita melihat hidup kita? Hidup kita ini apa? Apa yang kita maknai kehidupan kita? Aku hidup ini untuk apa? Aku hidup untuk apa? Hidup itu ya untuk senang-senang toh ya. Hidup itu enggak panjang. Selama masih hidup senang-senang aja. Apakah begitu? Itu memang betul dulu. Dunia mengajarkan itu, gitu ya. Dunia mengajarkan itu. Tetapi begitu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cara kita lihat hidup kita beda. Hidup kita itu apa? Hidup kita itu adalah cara untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan gak pernah, jadi kita itu jangan jadi orang yang dualisme ya. Memeta-metakan hidup. Di gereja tempat yang suci, kudus, di rumah tempat yang kudis.
Di gereja tempat yang kudus, di tempat kerja tempat yang kudis. Enggak begitu saudara. Orang Kristen itu punya hidup itu tujuannya cuma satu. Semua area hidup kita itu kudus, enggak ada yang kudis. Cara itu orang Kristen ya. Ada banyak orang Kristen yang betul-betul memalukan. Kenapa? Karena munafik. Di gereja kudus, di luar sana kudis. Ada banyak sisi-sisi gelap yang disembunyikan. Itu enggak boleh saudara, bereskan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semua terbuka lebar saudara. Jadi bagaimana kita hidup di gereja harus sama bagaimana kita hidup dalam rumah. Bagaimana kita hidup dalam pekerjaan. Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan sosial. Semua harus sama, gak boleh berbeda. Harus sama. Gak ada area yang gelap, gak ada area yang tidak suci. Semua area dalam hidup orang Kristen itu suci. Amin. Jangan dipeta-petakan mana tempat yang suci, mana yang enggak. Jadi saudara harus menjaga dirimu tetap murni di mana? Ya di semuanya. Bukan hanya di gereja, di mana saja. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sungguh-sungguh bergumul sama Tuhan. Ini sesuatu yang saya paling mintakan sama Tuhan. Jangan pernah biarkan apa yang saya khotbahkan beda dengan apa yang saya hidupi. Begitu saya temukan hidup saya beda dengan apa yang saya ajarkan, mending saya nggak usah jadi hamba Tuhan. Karena saya akan mempermalukan Tuhan saya. Tuhan yang saya sudah layani puluhan tahun. Saya akan mempermalukan dia. Jadi mari jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh menjaga hidup kita kudus, menjaga hidup kita murni, bukan hanya di dalam gereja, terlebih di dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita itu adalah gereja kecil. Ya, seorang bapak gereja ya, namanya John Chrysostom, itu dia mengajarkan sebuah teologi rumah tangga ya. Jadi dia mengajarkan rumah itu adalah gereja, rumah tangga itu adalah gereja kecil. Jadi kalau gereja kecil ini betul-betul ditangani dengan benar, saudara bayangkan bahwa gereja besar itu akan menjadi seperti apa. Gitu ya. Tapi kenapa kok gereja pada umumnya jadi bermasalah? Karena rumah tangga gak berfungsi sebagai gereja kecil. Gak berfungsi dengan baik. Gitu ya, mari kita sama-sama menjaga diri kita supaya tetap murni. You will be, kamu pasti akan menjadi spesial, alat-alat yang khusus untuk apa? Digunakan secara terhormat. Jadi kalau saudara betul-betul menjaga kita diri murni, Tuhan akan pakai kita dengan cara-cara terhormat. Tuhan akan pakai kita secara khusus, tetapi untuk hal-hal yang terhormat. Saudara mau dipakai oleh Tuhan secara terhormat atau tidak terhormat. Itu kembali kepada kita sebenarnya. Tuhan itu bisa menggunakan semua manusia dalam dunia ini. Termasuk raja-raja yang jahat kan dalam Alkitab kan Tuhan pakai kan. Tuhan pakai. Tapi pakai secara terhormat atau tidak. Bagian Tuhan ada untuk menyucikan kita. Kita gak akan pernah sanggup. Tuhan yang menyucikan. Tapi setelah Tuhan menyucikan bagian kita ada. Apa? Jaga dirimu murni. Jaga dirimu kudus. Maka Tuhan akan pakai kita dengan cara yang mulia. Tuhan pakai kita dengan cara yang terhormat, ya. Your life will be clean. Hidupmu akan bersih dan kamu akan siap. Untuk apa? Supaya Tuhanmu menggunakan kita untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Tuhan mau pakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi bagaimana caranya kita bisa siap untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik? Caranya itu adalah satu, persiapkan dirimu. Ya, keep yourself pure. Jaga dirimu tetap murni di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya menjaga diri kita tetap murni, kita pasti akan dipakai untuk hal-hal yang terhormat. Gitu ya. Manusia tidak sanggup melakukan tugas ini kecuali karya kematian dan kebangkitan Kristus diterima olehnya. Kalau saya dan saudara sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan, saudara dan saya pasti diberikan kekuatan untuk bisa menjaga diri kita murni. Jaga hati kita murni, jaga pikiran kita murni, jaga mulut kita murni. Gitu ya. Saudara, karya Kristus di kayu salib itu adalah modal yang cukup.
bagi setiap orang Kristen untuk hidup dalam kesucian. 1, 2, 3, sama-sama. Karya Kristus di kayu salib modal kita cuma satu, yaitu apa? Karya Kristus di kayu salib. Itu modal kita. Saudara dan saya pasti dimampukan untuk hidup kudus. Hidup kudus itu dalam hal apa, saudara? Hati. Hati itu nomor 1, saudara. Dosa itu bukan baru menjadi dosa ketika sudah dilakukan. Dosa itu dimulai dari hati. Iya kan? Kalau hati itu saudara biarkan dia berkembang di dalam hati, dia akan berbuah. Terrealisasi. Berbuah. Buahnya apa? Mulutnya enggak benar. Ya, ini kita mulai hati-hati saudara ya, jaga hati. Begitu hati mulai belok, langsung minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Kenapa? Karena hati saya udah belok. Itu hati dan pikiran itu ya kurang lebih ya, hati dan pikiran. Itu baru ada dalam pikiran aja, kepengen bales misalnya gitu ya. Pengen tak hajar gitu ya. Nanti ya, itu baru di hati sudah, baru di pikiran minta ampun sama Tuhan. Karena kalau saudara nggak minta ampun, saudara kompromi itu ada dalam pikiran saudara. Pasti akan terrealisasi. Paling tidak dari mulutmu. Begitu keluar dari mulut, itu nggak tiba-tiba keluar dari mulut loh saudara. Sudah dibuahi dulu di hati, baru keluar dari mulut. Jadi hati-hati saudara. Baru mulai ada dalam hati sudah mulai minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya berdosa. Jaga, masing-masing diri kita nggak bisa, gembala sidang kita yang jaga kita. Saudara yang harus jaga hatimu sendiri. Begitu keluar di mulut, harusnya lebih sadar lagi. Gitu. Tuhan ampuni, kata-kata saya ini kata-kata yang ini sembarangan. Kata-kata saya ini nyakiti orang. Jadi jangan bangga ya, kalau punya kata-kata bisa nyakiti orang tuh jangan bangga. Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Itu saudara sudah stepnya tuh sudah dari hati keluar ke mulut. Itu hati-hati. Belum nanti setelah dari mulut ke tingkah laku, kelakuan. Itu kenapa? Karena kita gagal di step awal, di hati gitu ya. Perlu betul-betul waspada saudara. Jadi peka ya dengan mulut kita, peka dengan mulut kita. Kata-kata kita itu membangun orang lain atau tidak. Kata-kata kita nyakiti orang lain atau enggak. Ada orang tertentu saya kenal, itu bangga saudara kalau punya kata-kata bisa nyakiti orang. Bangganya setengah mati, cerita kemana-mana. Kamu tahu nggak waktu itu aku ngomong apa? Aku nggak nanggung, nggak tutup, aku langsung kontan, cash. Bangga saudara, nyakiti orang. Kita berdosa di hadapan Tuhan, kita nggak jaga diri kita pure. Cara kita memperlakukan orang lain, perlu peka. Kalau aku memperlakukan orang begini, aku memperlakukan orang begini nih, nyakiti orang enggak? Jaga diri kita murni. Ya, selama karya Kristus itu sudah menjadi milik saudara. Saudara punya modal yang kuat untuk bisa hidup suci. Selama itu belum punya saudara. Saudara mau pakai nasihat-nasihat moralitas kayak apapun, gak akan pernah bisa. Kenapa? Mesinnya gak ada. Lah kita ini kan butuh mesin, mesinnya kita tuh dari mana? Ya Kristus, salib Kristus itu menjadi mesin kita. Makanya mesin kita tuh bisa kerja keras gitu kan. Disakitin orang, sudah harusnya bisa menyerah, kita gak mau nyerah. Kenapa? Karena salib Kristus itu jadi modal kita gitu loh. Mesinnya kerja terus. Ya, bagaimana jika saudara dan saya menolak untuk hidup kudus? Bagaimana kalau kita menolak hidup kudus? Tuhan gak akan, kemuliaan Tuhan gak kurang ya. Tuhan tetap mulia. Saudara pilih untuk hidup kudus atau hidup dalam kudisan gitu ya. Tuhan tetap kudus. Ya, Tuhan tetap kudus. Walau kamu tidak kudus, Tuhan tetap kudus. Namun dia hanya akan memakai kamu dengan mulia jika kamu menjadi serupa dengan dia. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan tetap mulia walau kamu tidak kudus. Namun dia hanya memakai kamu dengan mulia jika kamu mau menjadi serupa dia. Saudara dan saya, kita punya pilihan mau hidup kudus atau tidak. Kita punya pilihan. Tapi sekali lagi Tuhan hanya akan pakai kita dengan mulia kalau saudara dan saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Terus berproses untuk hidup di dalam kekudusan. Terakhir saudara, Allah memakai setiap orang itu secara berbeda. Ya kalau saudara perhatikan di situ,
Berbeda, mereka yang memilih untuk menjaga diri itu berbeda dengan mereka yang tidak menjaga diri. Orang yang menjaga diri itu dia pasti siap untuk pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Gitu ya. Orang yang tidak jaga diri Tuhan juga akan pakai. Tapi dengan cara yang apa? Biasa. Ya, dengan cara yang biasa. Pertanyaannya adalah saudara, hidupmu sudah mahal atau murah? Orang yang bertumbuh menjadi serupa Kristus dia punya hidup yang mahal. Orang yang menolak untuk menjadi serupa Kristus dia punya hidup yang murahan. Sekali lagi ya, kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama akan dipakai oleh Tuhan. Gitu ya. Tapi saudara itu menjaga dirimu atau tidak? Kalau saudara jaga dirimu tetap kudus di hadapan Tuhan, maka saudara menjadi expensive, ya, mahal. Saudara yang tidak jaga diri dikatakan saudara menjadi cheap one, menjadi orang-orang yang murahan. Jadi kita tuh mahal atau murah, Tuhan nggak tanya ya, hartamu berapa? Kamu punya apa saja dalam hidupmu yang kamu capai? Kamu sudah punya berapa toko? Kamu sudah punya berapa rumah? Kamu sudah punya berapa ruko? Tuhan gak tanya itu. Tapi Tuhan tanya berapa besar kamu bergumul menjadi serupa dengan Kristus dalam masalah-masalahmu. Dalam kehidupan nyatamu. Orang yang menjaga hidupmu tetap, orang yang menjaga hidup tetap kudus. Mereka adalah benda-benda yang mahal. Yang akan Tuhan pakai dengan cara yang terhormat. Tapi orang-orang yang murahan hidupnya berarti tidak menjaga hidupnya. Dan Tuhan akan pakai untuk cara-cara, untuk hal-hal yang biasa, yang murah gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang siap dipakai oleh Allah adalah orang yang mau hidupnya terpisah dari dosa. Semua terpisah dari dosa ya. Semua aspek pikiran, perkataan, perbuatan. Pastikan bahwa setiap harinya kita jaga diri kita. Gitu ya, kudus dalam semua aspek hidup kita. Ya, karena kenikmatan sejati itu adalah kenikmatan yang kita dapatkan ketika hidup kita itu berguna dipakai oleh Tuhan. Ya, kenikmatan sejati adalah ketika hidup kita yang singkat ini bisa berguna dipakai oleh Tuhan. Semua kepengen punya kenikmatan hidup? Kenikmatan kita tuh kita nikmat kalau apa? Kenapa? Kenikmatan itu kalau makan enak, liburan enak, ini musim liburan ya. Musim liburan ya, apalagi kalau udah dengar Bu Linda mau berangkat nih kemana begitu kan. Itu Ci Yuli mau berangkat kemana begitu. Aku kok jaga Surabaya. Gitu ya. Gak terganggu tapi, gak terganggu gitu ya. Gak terganggu. Kenapa? Karena kenikmatan kita berbeda gitu loh. Kenikmatan kita berbeda. Lah, saya sekali lagi gak bilang yang liburan salah. Sekali lagi jangan salah paham ya. Gak ada masalah dengan liburan. Gak ada masalah dengan makan enak. Gak ada masalah dengan kepengen punya tempat tidur enak gitu, gak ada salah, gak ada yang salah. Tetapi pastikan bahwa saudara punya kenikmatan itu kenikmatan sejati, bukan kenikmatan ecek-ecek. Banyak orang punya kepengen menikmati hidup, tapi kenikmatannya tuh ecek-ecek gitu loh. Kenikmatannya ecek-ecek. Kenikmatan kalau apa? Kalau punya uang banyak, kalau kepengen makan enak. Uang gak selalu ada saudara, hidup gak selalu sama. Saudara bisa punya uang gak bisa makan, bisa kok. Saudara bisa punya tempat tidur enak, tapi bisa kok saudara gak bisa tidur. Jadi kenikmatan sejati itu adalah apa saudara? Kenikmatan sejati itu adalah ketika saudara tahu bahwa hidup saudara yang pendek itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh makan enak, tapi saudara tahu bahwa saudara makan bukan pakai uangnya orang. Ya kan? Boleh makan enak, tapi pastikan bahwa saudara dapat berkat, saudara gak makan untuk diri sendiri. Saudara menjadi orang yang murah hati. Saudara boleh kok punya koleksi yang baik, tapi pastikan bahwa saudara gak jadi orang yang egois. Hidup secara seimbang. Karena apa? Karena kita tahu hidupku singkat, hidupku gak panjang. Dan aku mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tutup. Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Bersyukur karena Tuhan mau mati di kayu salib bagi kami. Bersyukur karena Tuhan bayar kami dengan harga yang mahal. Bersyukur karena darah-Mu mengubahkan kami, menyucikan, memberikan harapan baru, memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Memberikan modal yang kuat bagi kami untuk kami hidup. Terima kasih.
Terima kasih karena sampai detik ini Tuhan berikan kami kekuatan untuk berjuang menjaga hidup kami baik. Kami tahu bukan karena kami hebat dan kuat, tapi karena ada anugerah Allah yang mengalir dari salib itu, yang membuat kami bisa menjaga hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, mulut kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan tolonglah kami, topanglah kami. Kami bukan superwoman, superman. Kami orang-orang yang mudah sekali tergelincir dan jatuh. Kami sungguh butuh anugerah-Mu ya Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau hidup dalam kami. Biarlah roh itu bekerja dengan kuat di dalam kami. Supaya kami peka dengan dosa sekecil apapun Tuhan. Supaya kami dipakai untuk hal-hal yang terhormat. Kami rindu hidup kami mempermuliakan Engkau. Tujuan hidup kami bukan yang lain Tuhan. Tapi kami rindu menyenangkan Engkau, mempermuliakan Engkau. Topang dan tolonglah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.